Aku yakin. Absen dulu. Wah, aman ya. Selamat kepada anggota Dewan Provinsi DPRD Jawa Barat Wakil Ketua Semuanya. Kepada seluruh anggota dan saudara yang memasuki ruangan administratif, Bapak yang sudah kita persiapkan. Segera kita punya agenda sosialisasi dan pembelajaran. Saja acara pada pagi hari ini meningkat waktu jam 9:30 kurang 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati para purnawirawan pejuang Seroja yang kehadirannya tetap semangat sekalipun kondisi fisik yang tidak sempurna akibat perang untuk perjuangan bangsa Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Ketua PPIR Kota Bekasi Bapak Wardiman Purnawirawan Kopassus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Haris Bobiho sekaligus Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang sama-sama kita hormati para tokoh pejuang bangsa Indonesia, khususnya wilayah Seroja yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Yang sama-sama kita hormati para bapak, ibu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
sama-sama karena masih suasana ulang tahun HUT RI yang ke-75, mari kita mengucapkan merdeka banyak 3 kali. Merdeka! 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 Disilakan duduk kembali. Dan layanan konsuler agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dengan pemenuhan gizi dan imunisasi. Saya kira usia ini memang menjadi suatu sorotan utama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir meta, dibuat dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhirnya itu Karena di sini bibit-bibit generasi muda itu mulai kita ciptakan dengan baik. Oke, terima kasih. Kami di sini khususnya adalah para purnawirawan TNI dan Polri. Itu bisa dilihat dari wajahnya yang udah tua-tua, yang mukanya udah mulai keriput, dan mudah lah dibedakan kira-kira gitu ya. Ya. Jadi seperti yang sudah juga disampaikan oleh pembawa acara, purnawirawan plus barangkali, yaitu plusnya plus kurang beruntung. Artinya di Kompleks Seroja ini awalnya memang diperuntukkan bagi para korban perang di Timur-Timur, dan juga ada beberapa kawan yang mengikuti operasi Dwi Koral. Sama-sama kita cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Jadi barangkali itu pesan saya dan buat para pemuda, kita ini harusnya memang yang tua-tua ini harus sudah menikmati hidup, ya, menikmati hidup dalam arti menikmati sakit ya dinikmati, bukan? Ya, kita tinggal menunggu bagaimana kiprah daripada para pemuda Republik Indonesia ini, khususnya kiprah daripada pemuda dan pemudi Gerindra. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, Pak Haji. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali para bapak ibu sekalian, kita berikan penghormatan sekali lagi agar suasana tidak tegang buat para pejuang-pejuang kita, khususnya yang ada di Seroja. Nanti kalau saya menyampaikan pejuang bangsa Indonesia Seroja, jawabnya semangat, semangat, semangat. Oke. Pejuang bangsa Indonesia Seroja, kurang kompak, biar semangat lagi ya, karena bangsa Indonesia udah umur 75 tahun, walaupun umur 75 tahun tetap semangat. Sekali lagi, pejuang bangsa Indonesia Seroja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, walaupun dengan kondisi yang harus tetap menjaga
jarak, dan tentunya ini merupakan suatu syarat selama wabah COVID ini masih ada di negeri kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai akhir zaman nanti. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kolonel Purnawirawan Roni, seorang purnawirawan pejuang sejati yang berada di Kompleks Seroja ini. Yang kami hormati Bapak Kolonel Purnawirawan Deden Nugraha, yang kami hormati Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Ribut, yang kami hormati para pejuang Seroja, para purnawirawan TNI dan Polri serta Warakawari yang ada di Kompleks Seroja ini. Juga yang kami hormati Pak Wardiman selaku Ketua PPR Kota Bekasi dan merupakan Korda di Jawa Barat. Dan tentunya yang saya cintai adalah para anak muda. Mereka adalah pejuang-pejuang masa depan bangsa yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kalau bicara tentang 4 pilar, tentunya 4 pilar kebangsaan ini adalah suatu hal yang mutlak yang harus kita tetap pegang, kita tetap pertahankan, dan tentunya ini harus tetap kita perjuangkan terus sampai kapanpun. Istilah pilar, kita tentunya tahu bahwa kalau pilar itu adalah yang menjadi tonggak utama daripada satu bangunan atau rumah. Ketika salah satu pilar itu runtuh, maka akan runtuhlah bangunan tersebut. Demikian juga dengan bangsa ini, ketika salah satu pilar itu kita tidak laksanakan, kita tidak akui, kita remehkan dan lain sebagainya, maka bangsa ini tentunya akan runtuh. Kita harus melihat bahwasanya para pejuang bangsa ini, dan tentunya di komplek ini tiap hari kita bercengkrama dengan para pejuang yang betul-betul memperjuangkan dan mempertahankan bangsa ini dengan darah dan air mata serta nyawa mereka. Saya kira adik-adik sekalian bersyukur tinggal bersama para pejuang di komplek ini, sehingga bisa menggali lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya perjuangan bangsa itu, kemudian kenapa kita harus mempertahankan bangsa ini. Ini yang perlu saya kira kita gali bersama-sama. Bapak Ibu sekalian hormati, pertama-tama saya juga menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto kepada sahabat-sahabat beliau yang ada di Seroja ini. Sampaikan salam hormat katanya, karena memang beliau belum sempat untuk datang ke sini, tapi insya Allah beliau tetap mengingat para pahlawan Seroja, dan karena beliau sendiri juga ikut di Timur-Timur, maka insya Allah hal ini tetap menjadi suatu hal di mana beliau merupakan orang yang selalu mengingat para sahabat-sahabatnya yang bersama-sama berjuang di Timur-Timur. Bapak Ibu sekalian hormati, pemaparan hari ini tentunya kalau untuk bapak-bapak sekalian sudah pada paham, apalagi dari TNI Polri, karena memang dasar daripada ketika menjadi seorang perwira, prajurit, dan juga tentunya ketika menjadi purnawirawan sudah melekat tentang 4 pilar. Tapi kemudian kenapa dinamakan 4 pilar kebangsaan? Ini merupakan rumusan yang dilakukan oleh teman-teman dulu di DPR agar supaya mempermudah kita dalam memahami. Jadi kita perlu paham bersama bahwasanya 4 pilar ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pertama tentunya adalah
Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara. Kita bicara tentang ideologi, tentunya bahwasanya ideologi adalah merupakan suatu hal yang mendasar daripada suatu bangsa. Tanpa ideologi yang jelas, maka tentunya kita sulit untuk berjuang apapun. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan dasar konstitusi daripada pelaksanaan kegiatan kita di Indonesia. Yang ketiga adalah NKRI dalam merupakan bentuk daripada negara. Jadi kita tidak mengakui bentuk negara selain NKRI. Makanya kadang-kadang kita mengatakan NKRI adalah harga mati untuk bangsa Indonesia. Tidak ada negara lain, mau federasi, mau yang lain, tetapi kita lah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah merupakan suatu semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Dari Sabah sampai Merauke, kita adalah suatu bangsa yang bermacam-macam budaya, bahkan agama dan juga tradisi. Tetapi kita adalah satu kesatuan di negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah merupakan dasar hukum. Mohon izin kepada Pak Roni dan yang lain teman-teman. Ini mungkin Pak Roni hanya sekedar ingin ingatkan saja, tapi tidak untuk menggurui, tetapi kita mari bersama-sama untuk mengingat kembali apa 4 pilar kebangsaan itu. Dasar hukum daripada pelaksanaan 4 pilar ini adalah merupakan hal yang telah disampaikan oleh MPR, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 ini merupakan suatu hal di mana dasar pelaksanaan. Jadi 4 pilar ini disosialisasikan juga mulai dari MPR sampai kepada anggota DPRD provinsi dan juga kabupaten. Selanjutnya tentunya ini merupakan suatu tugas dan kewajiban dari anggota MPR ya, tentang 4 pilar ini, dan kami sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota merupakan suatu perpanjangan tangan dari sahabat abadi DPR. Nah, ini tentang tantangan kebangsaan secara internal. Ini menurut MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Pertama adalah masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Ini banyak kita temui. Kenapa hal ini demikian terjadi? Tentunya karena kita tidak mau belajar agama itu secara baik dan tidak berguru kepada orang yang benar, maka terjadi pemahaman-pemahaman yang lain. Banyak saya kira yang juga saya tidak perlu sampaikan secara detail. Yang kedua adalah pengabdian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme daerah. Jadi ini juga suatu hal yang kurang baik karena kita tadi mengatakan Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi satu, tetapi di beberapa daerah yang lain muncul kedaerahan. Kejadian terakhir beberapa tahun lalu tentunya ada di Papua dan lain sebagainya, dan ini saya kira tidak perlu terjadi ke depan karena ini merupakan hal yang bertentangan dengan nilai kebangsaan kita. Ketiga adalah kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kementerian. Ini juga merupakan hal yang membuat kadang-kadang terjadi saling gesek di antara kita. Menurut ramalan daripada beberapa ahli ekonomi dunia, pada tahun 2025 nanti kemungkinan besar Indonesia punya kedudukan yang baik di dunia dalam peringkat ekonomi yang terbaik adalah salah satunya menjadi peringkat kelima di dunia, dan ini yang tidak dimaui oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Kalau kita kuat,
insya Allah kita akan bisa menguasai dunia. Karena apa? Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Yang kedua tentunya kita punya sumber daya manusia juga yang luar biasa. Dan ini memiliki modal dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sumber daya alam dari namanya uranium, emas, tembaga, perak dan sebagainya, batu bara, semua kita punya. Hutan yang bagus, kemudian kita hasil laut yang bagus, ikan dan sebagainya. Dan ini merupakan sumber daya yang menjadi modal kita ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang besar. Ini tentang 4 pilihan pertama adalah Pancasila. Jelas suatu hal yang dirubah dan sebagainya. Kita tahu bersama di medsos lalu heboh tentang undang-undang HIP ya, tentang Pancasila akan dijadikan 3 sila saja. Dan ini saya kira suatu hal di mana melakukan suatu perumusan terhadap Pancasila yang salah ke depan adalah tentunya akan meruntuhkan bangsa. Maka kemudian kami dari fraksi Gerindra dari pusat dan tentunya Pak Prabowo sendiri menolak, karena kita telah mati-matian mempertahankan Pancasila ini sampai saat ini dan insya Allah tetap akan kita pertahankan sampai kapanpun.